Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai hari ini. Penumpang angkutan umum dibatasi saat PSBB, termasuk penumpang Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menerbitkan surat keputusan Kadishub DKI Jakarta nomor 156 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar bidang transportasi. SK mengatur soal pembatasan kapasitas angkut di moda transportasi umum selama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Untuk bus Transjakarta dibatasi 60 orang untuk bus besar, 30 orang untuk bus sedang, dan 15 orang untuk bus kecil. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penggunaan Transjakarta, kita langsung bergabung bersama reporter Widya Anggita serta juru kamera Adini Anissa yang saat ini sudah berada di halte Transjakarta Cawang Uki, Jakarta Timur. Ya Widya, berdasarkan pantauan Anda di sana bagaimana penggunaan Transjakarta? Ya, Julita dan juga pemirsa, menurut pantauan kami dan informasi yang kami dapatkan dari petugas Transjakarta halte Cawang Uki, untuk pergerakan masyarakat dari pagi hingga siang hari ini masih ramai, apalagi pada pukul 7 dan juga pukul 8 pagi atau ketika masyarakat mulai beraktivitas untuk bekerja. Dan untuk angkanya sendiri pun dinyatakan oleh pihak Transjakarta belum ada penurunan, bahkan setelah ditetapkannya PSBB pengetatan pada hari ini, Senin 14 September. Memang ada yang berbeda dari kebijakan Transjakarta sendiri setelah diberlakukannya kembali PSBB pengetatan ini. Julita dan juga pemirsa, memang mengacu pada Pergub DKI Jakarta nomor 88 tahun 2020. Memang ada sejumlah tempat-tempat yang ditutup dan juga aktivitas yang ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta seperti airpertra, kemudian tempat olahraga, dan juga tidak adanya kegiatan seminar dan juga resepsi pernikahan juga, dan salah satunya adalah menutup sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta. Dan mengikuti hal ini, PT Transjakarta kemudian meniadakan bus wisata dan juga rute-rute yang menuju ke tempat-tempat wisata, dan juga ini berlaku untuk bus tingkat yang biasanya melayani masyarakat untuk berkeliling berwisata, contohnya saja seperti ke daerah-daerah kawasan Monas dan juga Kota Tua. Dan untuk kebijakan yang akan dilakukan atau diterapkan oleh PT Transjakarta ini nantinya akan diuji coba terlebih dahulu mulai 14 sampai dengan 16 September mendatang. Julita. Iya Widya, bagaimana dengan operasional bus Transjakarta saat ini? Apakah memang ada perbedaan dengan masa sebelumnya, masa PSBB transisi? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang untuk waktu operasional dari angkutan umum sendiri yang sebelumnya sempat menuai polemik dan juga kritikan dari masyarakat dan juga penumpang terkait pembatasan waktu operasional. Untuk itu dari PT Transjakarta sendiri selama 14, 15, 16 September ini masih memberlakukan transportasi umumnya atau operasionalnya sampai pukul 22 malam. Dan ini juga sambil mencoba apakah bisa dibatasi waktunya, karena memang ini menghindari masyarakat untuk panik, kemudian saling mendahului dan takut kehabisan jumlah dari operasional bis sendiri. Kemudian juga ini untuk menghindari masyarakat sendiri berdesak-desakan untuk menggunakan transportasi umum. Dan untuk protokol kesehatannya sendiri ini masih sama dan tidak ada yang berbeda seperti PSBB transisi sebelumnya. Untuk kapasitasnya pun masih 50% penumpang dari kapasitas bus, seperti bus besar yang ini 60 penumpang, kemudian bus sedangnya adalah 30 orang atau 30 penumpang, kemudian untuk yang bus kecil ini hanya diperbolehkan masuk 15 orang saja. Dan untuk bagi penumpang yang duduk ini juga tidak diperbolehkan untuk mengisi tempat-tempat yang sudah diberi tanda silang. Kemudian untuk penumpang yang berdiri juga dihimbau atau dipertegas untuk berdiri pada marka dan tanda yang sudah disesuaikan. Dan untuk teknisnya sendiri, memang beberapa masyarakat yang paling ditakutkan adalah membatasi waktu operasional dari Transjakarta sendiri, karena memang sebelumnya PSBB transisi ini memperbolehkan masyarakat untuk
atau memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum hingga pukul 22 malam. Namun untuk PSBB total sebelumnya hanya sampai pukul 8 malam saja. Namun untuk kebijakan yang saat ini masih diuji coba oleh Transjakarta memberlakukan operasional Transjakartanya sampai pukul 22 malam. Julita. Baik Widya, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, itu dia laporan dari Widya Anggita serta juru kamera Adini Anissa langsung dari halte Transjakarta Cawang Uki, Jakarta Timur.